Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Di minggu pertama awal tahun ini, ketika banyak orang sibuk menghitung target, mengganti agenda, dan berharap semoga tahun ini lebih baik, kalender liturgi mengajak kita melakukan sesuatu yang berbeda, kembali menatap inkarnasi. Sekilas tampak seperti melihat ke belakang, padahal justru di sanalah kita menemukan keberanian untuk melangkah ke depan. Inkarnasi bukan sekadar peringatan kelahiran Yesus yang sudah lewat di tanggal 25 Desember. Inkarnasi adalah cara Allah berkata pelan namun tegas kepada setiap dari kita, "Aku tidak hanya mengawasimu dari jauh. Aku memilih untuk tinggal di dekatmu, di hidupmu, di lukamu, di harapanmu." Karena itu, gereja menempatkan kembali kisah inkarnasi di awal tahun, agar kita tidak memulai tahun 2026 hanya dengan kekuatan tekad dan rencana, tetapi dengan keyakinan yang lembut dan dalam, bahwa Allah sudah ada di setiap halaman tahun ini, bahkan sebelum kita sampai ke sana. Peristiwa inkarnasi adalah peristiwa perjumpaan yang sangat pribadi. Allah yang Maha Besar rela mengecil, menyejajarkan diri dengan kita, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menemani. Ia bukan Tuhan yang menunggu kita rapi, kuat, dan beres, baru kemudian datang. Ia justru masuk ke hidup yang berantakan, rumah yang penuh ketegangan, hati yang menyimpan sakit lama, masa depan yang terasa abu-abu. Sabda yang menjadi manusia memilih jalan yang paling rentan, menjadi bayi yang bisa menangis, bisa terluka, bisa ditolak. Dengan cara itu, Allah seakan berkata, "Aku mengerti rasa takutmu. Aku tahu rasanya tidak dipahami. Aku tahu rasa sakit." Di dunia yang penuh berita perang, kekerasan, krisis ekonomi, dan hubungan yang retak, yang saban hari lewat di layar ponsel kita, inkarnasi bukan konsep teologis di awang-awang. Ia adalah kabar pelan, bahwa Allah tidak menyerah atas dunia, dan Ia tidak menyerah atas diri kita. Injil hari ini mengajak kita memandang masa depan bukan dengan perasaan was-was yang diam-diam menggerogoti, tetapi dengan harapan yang berakar dalam kehadiran Allah. Harapan Kristen bukan mudah-mudahan beruntung, tetapi aku percaya, sekalipun aku belum tahu bagaimana. Harapan Kristen bukan pelarian dari kenyataan, melainkan keberanian untuk menatap kenyataan karena Allah sudah lebih dahulu berada di sana. Tahun 2026, dengan segala kemungkinan luka dan sukacitanya, bukan ruang gelap yang kosong. Ia adalah medan rahmat, ruang di mana Tuhan sudah menunggu, bukan dengan tangan terlipat, tetapi dengan tangan terulur. Di tengah semua ini, kita tidak hanya diajak menikmati terang, melainkan menjadi saksi terang itu. Mungkin bukan dengan tindakan besar yang masuk berita, tetapi dengan kesetiaan kecil yang hanya diketahui Tuhan. Tetap jujur saat bisa saja berbohong, tetap lembut saat hati ingin membalas, tetap hadir mendengarkan saat diri sendiri lelah. Kita ingat berbagai kisah nyata, para relawan di daerah bencana, tenaga kesehatan yang tetap berjaga di malam hari, guru yang mengajar dengan sabar di sekolah sederhana. Nama mereka sering tidak terkenal, tetapi hidup mereka menjadi inkarnasi kecil, tanda bahwa Allah masih bekerja melalui manusia rapuh yang mau memberi diri. Perjumpaan dengan Tuhan dalam inkarnasi tidak terbatas di gereja, liturgi, dan doa resmi. Ia bisa terjadi di dapur ketika kita memasak untuk keluarga dengan cinta yang mungkin tak pernah dipuji. Di kamar apartemen ketika kita menangis diam-diam dan hanya bisa berdoa, "Tuhan, aku lelah." Di tempat kerja ketika kita memilih tidak curang. Artinya, yang dicari bukan hanya tahu tentang Tuhan, tetapi mengalaminya, dalam keheningan, dalam air mata, dalam tawa, dalam pelukan, dalam kejujuran diri. Mungkin kita masuk ke tahun ini dengan banyak tanda tanya, soal kesehatan, keuangan, relasi, pelayanan, atau arah hidup. Inkarnasi mengajak kita mengubah satu pertanyaan, bukan lagi, bagaimana kalau aku tidak sanggup, tetapi, maukah aku berjalan bersama Dia yang lebih dulu datang mendekat? Sebab jika Allah sudah rela turun menjadi manusia, itu berarti tidak ada satupun sudut hidup kita yang terlalu sepele atau terlalu gelap baginya. Semoga di sepanjang tahun 2026, setiap hari menjadi kesempatan perjumpaan yang pelan namun nyata, dalam Ekaristi dan Sabda, dalam wajah-wajah yang kita jumpai, dan dalam kejujuran kita di hadapan Tuhan. Kiranya perjumpaan itu tidak hanya menguatkan kita, tetapi juga mengalir keluar, menjadi penghiburan,
pengharapan, dan kehidupan bagi siapa saja yang Tuhan kirimkan untuk kita temani. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.